Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini renungan kita terambil dari Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Lenyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca, dijelaskan di sana tentang bagaimana kita menghadapi ajaran-ajaran palsu atau nabi-nabi palsu. Saudara, nabi-nabi palsu adalah orang-orang yang mengaku berbicara atas nama Allah, tapi sesungguhnya mereka menyesatkan dan menjauhkan umat Allah dari kebenaran. Lalu dari mana kita bisa mengenal dan membedakan antara nabi palsu dan nabi yang benar? Saudara, Kristus mengajarkan kita bahwa salah satu cara mengenal nabi-nabi palsu ini adalah dengan melihat buah kehidupan mereka, khususnya melalui kesalehan hidup mereka. Seorang nabi sejati yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan mengusahakan kekudusan di dalam kehidupan mereka. Mereka akan berusaha untuk hidup mereka itu di dalam kesalehan. Mereka mungkin bukan orang yang sempurna, atau mungkin mereka juga pernah jatuh ke dalam dosa. Namun mereka akan berusaha bangkit dan tidak akan tinggal nyaman di dalam dosa mereka. Itulah tanda bahwa seorang dikuasai oleh Roh Kudus di dalam hati mereka, dan itulah bukti bahwa mereka adalah nabi yang sejati. Saudara, ketika orang yang tidak atau nabi palsu, buah dari hidup mereka adalah mereka tidak suka untuk bicara tentang kekudusan. Mereka biasa mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan kekudusan. Tapi nabi yang benar tidak. Mereka akan berusaha. Ketika mereka berdosa, mereka akan bangkit kembali dan mereka tidak akan tinggal nyaman di dalam dosa mereka. Itulah tanda bahwa seseorang dikuasai oleh Roh Kudus di dalam hati mereka. Saudara, sebagai orang percaya, kita wajib menjaga kehidupan kita sehingga kehidupan kita dapat berbuah bagi Tuhan. Kehidupan yang saleh dan kudus adalah buah dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hal itu harus menjadi salah satu ciri utama dari kehidupan Kristen. Saudara, para pelayan Tuhan yang sejati bukanlah orang yang sempurna, tapi mereka adalah orang yang mengasihi Tuhan di dalam kesalehan hidup mereka. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah ada dosa yang masih saudara tutupi sehingga saudara tidak menghasilkan buah kesalehan di dalam hidup saudara? Jika ada, marilah saudara ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kekuatan dan anugerah untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut.
Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan kasih karunia kepada kita untuk meninggalkan dosa-dosa yang masih merintangi kehidupan rohani kita. Dan karena itu, kita harus berusaha juga meninggalkan semua dosa itu dengan anugerah dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat seluruh apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman yang sudah Kau berikan kepada kami pagi hari ini, untuk mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup di dalam jalan-jalan Tuhan Yesus. Sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai jemaat yang berdoa supaya biarlah kehidupan kami menghasilkan buah kekudusan, sehingga kesalehan hidup kami itu menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus, dan itu dimotivasi oleh kasih kami kepada Engkau ya Allah yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali lagi dalam program Spiritual Life berikutnya. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.